Saya akan menjelaskan tentang pengertian media visual. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Sedangkan media visual merupakan media yang hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Contohnya yaitu film, slide, gambar, peta, poster, dan lain-lain. Yaitu fungsi media visual. Yang pertama ada fungsi atensi, yaitu untuk menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Yang kedua ada fungsi afektif, yaitu untuk menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. Yang ketiga yaitu ada fungsi kognitif, untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam sebuah gambar. 4. Fungsi kompensatoris, yaitu untuk mengorganisasikan informasi dalam bentuk teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran visual berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau secara verbal. Baik, saya di sini akan menjelaskan kriteria pemilihan media visual. Yang pertama, selaras dan menunjang tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian antara materi dengan media yang akan dijelaskan sesuai dengan kondisi anak dan siswa. Yang ketiga, ketersediaan media di sekolah. Yang keempat, media yang dipilih harus bisa menjelaskan kepada siswa secara tepat dan berhasil. Yang terakhir, biaya yang dikeluarkan harus seimbang dengan hasil yang dicapai. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan media visual. Sebelum menjelaskan, problemnya ialah guru dianjurkan untuk memanfaatkan media sebagai alat bantu agar kegiatan pembelajaran tidak monoton. Namun, anjuran tersebut tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama ialah menarik dan menumbuhkan minat siswa. Yang kedua, memperlancar pemahaman sehingga pesan yang disajikan mudah dipahami. Yang ketiga, mudah diingat dan mengatasi keterbatasan. Yang keempat, dapat menghubungkan isi materi dengan dunia nyata. Yang terakhir, memperkuat daya ingat siswa. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai kekurangan yang terdapat dalam penggunaan media pembelajaran visual. Yang pertama adalah terbatas, karena media visual hanya memberikan beberapa gambar yang mewakili isi materi. Terus yang kedua adalah tidak adanya audio, sebab media visual hanya berbentuk tulisan ataupun gambar yang tidak dapat kita dengar, namun dapat kita lihat. Terus yang ketiga adalah lambat atau kurang praktis, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membuat suatu gambar yang sesuai dengan wujud aslinya. Terus yang terakhir yaitu sulit. Maksudnya, jika visual yang disampaikan itu tidak sesuai ataupun tidak jelas, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, langkah pengembangan media visual. Pengembangan media pembelajaran sangat penting dilakukan, baik secara individual, bersama-sama, atau melibatkan pihak eksternal. Nah, berikut ada beberapa urutan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam pengembangan program media. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan dan juga karakter siswa. Langkah ini bisa disederhanakan dengan cara menganalisis topik materi yang dipandang sulit. Yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Sebuah tujuan pembelajaran hendaknya memiliki 4 unsur pokok, yaitu audience, behavior, condition, dan juga degree. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi. Perumusan butir materi dapat dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dan tujuan khusus dari pembelajaran. Keempat, menyusun instrumen evaluasi. Digunakan oleh pengembang media ketika melakukan tes uji coba dari program media yang digunakannya. Kelima, menulis naskah media. Supaya materi pembelajaran dapat disampaikan melalui media, maka materi tersebut perlu dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun gambar. Yang keenam, melakukan tes dan juga revisi.
Tes dapat dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok dengan menggunakan media yang dikembangkan. Selanjutnya, contoh pengembangan media visual yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, salah satunya menggunakan media grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan, ataupun simbol visual lainnya. Fungsi dari media grafis ini untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan juga mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan apabila hanya dilakukan melalui penjelasan secara verbal saja. Berikut ada beberapa contoh dari media grafis, antara lain gambar, kartun, karikatur, grafik, diagram, poster, kanva, dan juga lainnya. Namun di sini kami hanya akan menerangkan tentang poster dan juga kanva. Yang pertama adalah poster. Poster merupakan kombinasi visual dari rancangan yang kuat, yang menggunakan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat. Poster juga dapat diartikan sebagai media grafis, perpaduan antara gambar dengan tulisan untuk menyampaikan informasi, saran, seruan, peringatan, dan juga ide-ide lainnya. Nah, dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa poster adalah media grafis yang memadukan antara gambar dengan tulisan untuk menyampaikan suatu informasi, saran, seruan, peringatan, dan juga ide lainnya guna menarik dan mempertahankan perhatian khalayak umum supaya cukup lama tertanam dalam ingatannya. Yang kedua adalah Canva. Canva merupakan aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan juga konten visual lainnya. Aplikasi Canva ini sering digunakan oleh para mahasiswa untuk mengedit suatu gambar ataupun poster.